Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan suci yang senantiasa dirindukan oleh seluruh umat Islam di dunia. Pada bulan Ramadan ini biasanya menjadi momentum kita untuk meningkatkan ibadah kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berpuasa Ramadan, kita biasanya menjalankan sholat fardu dengan lebih tepat waktu dan menambah ibadah sholat sunnah. Kita lebih sering membaca Al-Quran dan mengikuti kajian-kajian dan lebih banyak bersedekah. Boleh dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini adalah waktu untuk kita mentransformasi diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Namun di tengah menjalankan bulan Ramadan ini, rutinitas kita sebagai insan di dunia ternyata tetap berlangsung dan tidak banyak mengalami perubahan. Tanggung jawab yang menjadi amanah kita tetap ada dan tetap membutuhkan perhatian dari kita. Dan karena kita ingin meningkatkan ibadah kita, tidak sulit di bulan Ramadan kita seperti tidak jarang kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah kita ingin mendahulukan ibadah kita atau kita ingin mendahulukan pekerjaan kita? Namun apabila kita memandang pekerjaan kita bukan hanya sebagai sesuatu yang kita kerjakan di dunia, tapi juga sebagai bagian dari ibadah kita, insya Allah kita dapat lebih mudah dalam menghadapi kesulitan ini. Apabila kita memaknai pekerjaan kita sebagai bagian dari ibadah kita, maka kita tidak lagi melihat pekerjaan kita itu sebagai beban yang menyita waktu kita atau menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menghambat ibadah kita. Jika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dan menjadikan kita berkontribusi dan memiliki manfaat bagi orang lain, maka justru ini menjadi salah satu jalan bagi kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memaknai pekerjaan kita sebagai ibadah, maka kita akan lebih mudah menghadapinya dan tidak lagi merasa bahwa pekerjaan kita itu sebagai beban yang hanya menyita waktu kita atau menghambat kita untuk mendekatkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara berpikir yang memandang pekerjaan sebagai beban cenderung akan membuat kita mengerjakan pekerjaan kita secara asal-asalan atau hanya melihatnya sebagai upaya untuk pemenuhan materi belaka. Melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dan mengusahakan agar kita dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi orang lain justru menjadi salah satu upaya kita untuk beribadah kepada Allah dan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika pekerjaan kita itu adalah sumber nafkah dari keluarga kita. Memandang pekerjaan kita sebagai bagian dari ibadah juga akan membantu kita untuk menghindarkan dari terlalu berfokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita akan senantiasa diingatkan untuk dapat menahan diri agar tidak terlalu serakah, agar tidak terlalu mementingkan harta atau mengejar harta yang sebanyak-banyaknya, atau menghalalkan segala cara untuk memperoleh kesuksesan dalam pekerjaan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini disampaikan oleh pemuka kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Qarun untuk mengingatkan agar ia mengejar dunia dan mengupayakan tenaga dan waktunya untuk mengejar dunia dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun agar tetap tidak melupakan akhirat dan selalu ingat bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini harus selalu berorientasi kepada akhirat.
Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam konteks bekerja, maka kita berbuat baik kepada sesama manusia artinya mengartikan pekerjaan kita sebagai salah satu upaya perbuatan baik ini. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam konteks bekerja, maka dapat kita artikan melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya adalah salah satu upaya kita berbuat baik kepada orang lain. Artinya kita tidak boleh cepat puas dalam melakukan sesuatu, tidak mengerjakan pekerjaan dengan asal-asalan atau asal jadi, atau hanya melakukan apa yang kita sukai saja, namun juga selalu berupaya untuk bersungguh-sungguh dan mengupayakan semaksimal mungkin, apalagi jika ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Sebagai contoh misalnya pada profesi saya sebagai seorang pengajar, artinya mengajar tidak hanya masuk ke dalam kelas dan memberikan materi kepada mahasiswa kita, tapi juga memastikan bahwa ilmu yang kita berikan itu dapat diterima dengan baik, dapat dipahami, dan juga bermanfaat bagi mahasiswa kita. Misalnya menjadi pembimbing tugas akhir artinya tidak asal-asalan atau tidak asal jadi, yang penting cepat selesai dan tidak setengah-tengah, tapi juga memastikan bahwa mahasiswa bimbingan kita sudah mengupayakan yang terbaik sehingga dia dapat menjadi lulusan yang berkualitas. Apabila kita adalah seorang akademisi yang memiliki tugas administratif, memaknai pekerjaan sebagai bagian dari ibadah, artinya juga menjalankan tugas-tugas tersebut dengan sungguh-sungguh, sekecil atau seremeh apapun tugas-tugas administratif kita tersebut. Artinya kita harus memahami bahwa ada hal yang perlu dikorbankan, bahwa kita harus selalu berorientasi pada pelayanan dan pada pemenuhan untuk kepentingan bersama. Sehingga jabatan itu tidak hanya sekedar untuk menguntungkan diri sendiri atau memperoleh materi yang sebanyak-banyaknya atau berharap pujian dan rasa kagum daripada orang lain, namun semata-mata untuk mengharap ridho Allah dan menjadikan ini sebagai bagian dari ibadah kita. Apabila Ramadan menjadi momentum kita untuk bertransformasi diri dengan mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ibadah kita seperti sholat, puasa, bersedekah dan membaca Al-Quran, maka semoga di saat yang sama kita juga dapat mentransformasikan diri kita sebagai insan yang lebih profesional dalam bekerja dan juga selalu bersungguh-sungguh dalam memenuhi kepentingan bersama agar menjadi cerminan Islam dalam diri kita. Wallahu a'lam. Akhir kata, apa yang saya sampaikan ini semata-mata hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri, namun semoga ada manfaatnya bagi yang mendengarkan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.